Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadamia Nadiroha, NIM 1733-2009, Prodi Pendidikan Tari, jurusan Sentra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Adapun tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Estetika Tari. Sebelumnya saya menjelaskan tentang estetika tari. Estetika tari adalah bagian atau keindahan-keindahan yang terdapat pada suatu tari tersebut. Jadi, bagian yang mana saja yang indah dalam tari itu. Di sini saya mengambil tari Pilin Salapan dari Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Sejarah tari Pilin Salapan. Dikisahkan dahulu, daerah Air Bangis dipimpin oleh ke-8 orang penghulu, yaitu 4 penghulu kawasan luar dan 4 penghulu kawasan dalam. Ke-8 penghulu ini saling bekerja sama satu sama lain sehingga terjalin rasa persatuan yang kuat antar masyarakat di kawasan tersebut. Rasa kesatuan itu pun tetap terjaga melintas zaman sehingga melewati era zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Tarian ini menggambarkan jiwa gotong royong, keseimbangan, kekompakan dalam menjalin hidup bermasyarakat, dan persatuan dalam perjuangan. Hal ini disimboliskan melalui jalinan untayan kain yang membentuk jalinan yang sangat rapi. 8 untai tali menjuntai di tengah panggung. 8 penari memasuki area panggung. Dengan selendang songket yang berkilauan, mereka berputar berkeliling dengan poros juntaian tersebut. Kemudian, satu persatu penari mengikat selendang songketnya dengan ujung kain-kain itu, maka saat itulah tari Pilin Salapan mulai dipersembahkan. Tari Pilin Salapan adalah sebuah tarian yang berasal dari daerah Air Bangis, Pasaman Barat. Tarian ini menggambarkan kekompakan dan kesatuan masyarakat setempat yang menciptakan kehidupan rukun serta damai. Pesan disimboliskan dengan jalinan 8 untai kain yang berbentuk sebuah jalinan anyaman yang rapi. Oleh karena itu, tari Salapan memiliki pola gerakan yang sangat dinamis dan juga rumit. Penarinya dituntut untuk bekerja sama satu sama lain. Jika adalah salah satu gerakan yang salah dari penarinya, maka akan berpengaruh pada hasil keseluruhan ketangan atau anyam. Maka apabila salah satu penarinya salah, maka anyaman yang dibikin pada tari itu salah atau berbelit-belit, maka tari itu akan berantakan. Secara harfiah, salapan bermakna 8 sesuai dengan jumlah juntaian kain yang digunakan dalam tarian ini, dan 8 penghulu yang diceritakan sebelumnya tadi. Angka 8 ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Pasaman Barat, khususnya warga di wilayah Air Bangis. Salapan berarti 8 sesuai dengan jumlah penari dan untaian kain yang digunakan dalam tarian. Ada makna lain dari simbol salapan dari tari tersebut. Cerita dari masyarakat Air Bangis adanya penghulunan salapan dengan sebutan 4 dari luar dan 4 dari dalam sebagai pemimpin dalam bermasyarakat. Ke-8 penghulu ini saling bekerja sama membentuk tatanan masyarakat yang rukun dan damai. Pada mulanya, tari salapan ini hanya dibawakan oleh penari laki-laki saja dan tidak boleh dipenarikan oleh perempuan. Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, tari ini melibatkan perempuan, yaitu 4 penari perempuan dan 4 penari laki-laki. Begitu juga gerak dan aransemen musik dan pantun sedikit banyaknya juga mengalami perubahan. Maka sesuai dengan perkembangan zaman, tari ini sedikit demi sedikit berubah dan tidak seperti dulu lagi. Seperti dulu hanya ditarikan oleh laki-laki, dan sekarang ditarikan oleh penari laki-laki dan penari perempuan. 4 penari laki-laki dan 4 penari perempuan. Namun yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Air Bangis tersebut melestarikan budayanya sendiri dan menjaganya dari arus budaya yang datang dari luar dan mempraktekkan ajaran yang tergantung dalam filsafat tari salapan.
yaitu jiwa gotong royong, kekompakan, persatuan, dan rukun di dalam masyarakat, sehingga tarian ini tidak hanya jadi pelengkap seremonial saja. Tari salapan ini ditarikan pada acara-acara besar, yaitu perayaan 17 Agustus, boleh juga pesta perkawinan, diperlombakan atau difestivalkan, dan acara halal bihalal, dan ditampilkan di lapangan terbuka, yaitu halaman rumah dan di ruangan atau gedung ataupun panggung. Tari ini bisa juga sebagai hiburan. Apabila ada acara-acara, maka tari ini bisa juga dijadikan sebagai tari seperti tari hiburan. B. Musik pengiring. Tari salapan diiringi oleh pantun dengan aransemen musik berupa gendang dan biola. C. Gerak tari. Terdapat 9 gerak tari dalam tari salapan, yaitu 1. Sampah awal, 2. Lenggang berayun, 3. Ambik tali, 4. Pukul kayu, 5. Pilin tali, 6. Buka tali, 7. Kumpul tali, 8. Kayu berantai, dan 9. Sampah akhir. D. Tari salapan pada tahun 1961 sampai 2012 atau disebut dengan periode lama. Tari salapan ini adalah tari tradisi yang sudah ada sebelum kemerdekaan penjajahan Belanda. Karena perjuangan yang keras dalam melawan Belanda, maka masyarakat berprinsip walaupun sang merah putih tidak bisa dikibarkan, maka melewati tari pun dapat diungkapkan, yaitu tari salapan. Tari salapan ini ditarikan oleh 8 orang. Pada masa sebelum kemerdekaan, perempuan dianggap tubuh untuk keluar rumah, apalagi untuk menari. Makanya pada tahun 1961 sampai 2012, maka penarinya masih laki-laki. Para penari ini menggunakan 8 untai tali yang berwarna merah putih. Merah putih yang dilambangkan merah yang dilambangkan dengan keberanian, dan putih yang dilambangkan sebagai kesucian dan keikhlasan dalam perjuangan. Sepasang kayu melambangkan semangat yang keras dalam perjuangan. Sesuai dengan perkembangan zaman, tari salapan tidak hanya ditarikan oleh laki-laki saja, perempuan juga boleh menarikannya. Tari salapan pada masa kini boleh ditarikan laki-laki saja, perempuan pun juga boleh menarikannya. Busana yang dipakai dalam tari salapan yaitu memakai baju kebaya merah muda, kain songket, selendang, dan ikat kepala. Properti yang digunakan yaitu sepasang kayu dan kain atau tali. Pola lantai yang dipakai dalam tari salapan yaitu banyak menggunakan pola lantai melingkar dan pola lantai garis lurus. Adapun estetika yang terdapat pada tari salapan ini ialah 1. Kekompakan dalam menari. Tari ini merupakan tari kelompok yang dilakukan 8 orang penari. Di sini terdapat kekompakan dan keserentakan penari sehingga tari ini terlihat sangat indah. Dengan penari-penari yang kompak, maka estetika dalam tari ini sangatlah tersampaikan dan sangat indah. 2. Gerakannya yang dilakukan sangat indah karena gerakan yang terdapat pada tari ini merupakan gerakan yang mempunyai arti seperti melilitkan kain yang bermakna kekompakan dan kesatuan, sehingga dalam gerak-gerakan yang ada di dalam tarian ini sangat indah. Maka jarang ditemukan gerakan yang seperti gerakan yang berantakan atau talinya yang salah lilit. Kebiasaan atau biasanya tari ini berjalan lancar, maka dengan sesuainya lilitan tali tersebut atau kain, maka gerakan ini estetikanya sangat kelihatan. 3. Kostum. Kostum yang digunakan pada tari ini sangat indah, seperti kain songket yang dipakai oleh penari, selendang yang berwarna merah muda yang berkilauan, maka kelihatan sangat indah. 4. Tata rias yang digunakan merupakan rias cantik, sehingga penari perempuan terlihat lebih cantik dan anggun. Seperti biasanya apabila kita dirias dengan rias cantik, maka kita kelihatan terlihat lebih cantik dan lebih anggun.
5. Pola lantai yang digunakan tidak bertumpuk dan banyak menggunakan pola lantai melingkar. Pada saat melingkar, melilitkan kain sehingga terlihat lebih kompak dan estetikanya sangat kelihatan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.